ya. Di sini saya mohon maaf berkesempatan beri di sini karena di sini kita sama-sama ya Pak ya. Namanya manusia itu kan belajar dari dalam wayang sampai ke yang lahat. Jadi kita sama-sama pelajari ini, saya belajar, Bapak juga belajar, kita sama-sama belajar. Jadi kita selalu ingat dengan pelajaran kita. Yang kita ketahui sekarang ini, memang pemerintah itu sekarang sedang menggalakkan program yang namanya asesmen nasional. Mengapa ya mereka menjalankan program ini? Karena di masa COVID ini, ya penilaian itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mengetahui mutu setiap sekolah. Di sini sudah ada. Mengapa ada asesmen nasional? Kita lihat. Jadi program penilaian terhadap mutu setiap sekolah ini, ya, diselenggarakan untuk berbagai jenjang, baik itu jenjang SD, SMP, SMA dan lain-lain. Mutunya ini dinilai berdasarkan apa? Yaitu hasil belajar murid, ya, yaitu yang mendasar. Nah, sekarang ini sedang booming yaitu tentang literasi, numerasi dan juga karakter. Ya, literasi itu yaitu membaca, ya, numerasi itu yaitu daya pikir, karakter itu pasti sifatnya. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah masuk ke angkatan 3 ya Miss Eva ya. Sudah masuk ke angkatan 3 dan kita berkesempatan dari Lawadinok ini Miss Eva dan saya masuk ke angkatan 1. Mudah-mudahan nanti semua juga ikut ya Bapak Ibu ya. Biar kita lebih tahu mendalam apa sih tentang asesmen nasional dan juga AKN. Baik. Nah, mengapa sih perlu adanya asesmen nasional? Nah, ini kita untuk mengetahui ya tingkat mutu pendidikan kita, yang dimana dirancang untuk mengetahui informasi yang akurat, yang memperbaiki kualitas belajar mengajar kita, yang pada giliran nanti akan meningkatkan hasil belajar murid. Kita lihat di sini. Ya. Nah, kita fokus kepada sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran, di antaranya ada asesmen, evaluasi kualitas pelajaran dan hasil belajar murid. Apakah asesmen nasional menentukan perusahaan peserta didik? Tentunya tidak, ya. Karena yang menentukan itu kalau waktu ujian nasional mungkin, ya. Tapi kalau sekarang ini asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Nilainya kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan di sekolah kita. Ya, jadi ini diberikan keleluasaan di sekolah masing-masing. Siapa saja yang menjadi peserta asesmen nasional? Tentunya di sini kita ketahui bersama karena kemarin sudah juga diinformasikan oleh Ibu Kepala Sekolah ya, yang menjadi pesertanya di antaranya adalah anak peserta didik kelas 5, kelas 8 dan juga kelas 9 yang diberi secara acak oleh pemerintah atau disebut dengan sampel. Ya. Sampel di sini maksudnya itu diacak ya, jadi tidak semua murid mengikuti, tapi hanya sebagian saja ya. Ini untuk mengetahui sejauh mana ke sekolah itu mutu pendidikannya berhasil tidak. Langsung sekarang ini sering terjadi perbincangan, apakah asesmen nasional itu menggantikan UN? Jawabannya adalah ternyata tidak ya. Bukan menggantikan, tapi di sini hanya memperbaiki mutunya saja, ya. Jadi asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar secara individu, namun asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan kita. Nah, ini juga sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, di mana asesmen nasional ini akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Nah, laporan hasil asesmen nasional itu akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Nah, mengapa di dalam asesmen nasional itu kok diukurnya literasi dan numerasi? Nah, di sini ada pembahasannya, ya. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi kita di masa depan. Di mana literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKN literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS dan pelajaran lainnya.
Nah jadi kalau literasi itu pasti semuanya mencakup ya Pak ya, di pelajaran semuanya, karena dengan membaca semua pelajaran kan kita membaca, dan di dalamnya juga itu ada numerasi, jadi berkaitan antara literasi dan numerasi ya. Dimana ASN Nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan potensi membaca dan berpikir logis sistematis. Dan mengapa juga ASN Nasional mengukur karakter murid? Nah di sini ada. Nah ASN Nasional juga diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan serta dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara betul, baik kognitif maupun non kognitif. Ya. Di sini ada kaitan antara ASN Nasional dengan kurikulum, sangat berkaitan, bahkan disebut dengan 3 ya. Ada 3 ibu ya, segitiga. Jadi antara kurikulum sama ASN Nasional itu nanti terdapat kaitannya erat sekali ya. ASN Nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengekspresi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah, di mana ASN Nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman potensi dari kurikulum. Perannya adalah apa peran ASN Nasional dalam pendidikan jalur non formal? Nah ini sebagai warga negara kita belajar diwajibkan untuk menempuh ujian kesetaraan untuk dinyatakan lulus pendidikan non formal. Jadi berarti ini yang tidak formal ya, seperti paket juga ya mengadakan ASN Nasional. Nah instrumennya di sini kita lihat perbedaan AKM dengan UN sangat beda sekali ya. Perbedaannya di jenjang pendidikannya, kalau UN itu SMP, MPS, SMA dan SMK, sedangkan AKM itu SD, MI, SMPPS, SMA dan SMK. Ya. Berarti sama ya. Level muridnya untuk ujian nasional yang biasa kita lakukan ini sebelum masa COVID itu adalah tingkat akhir. Biasa kalau kelas SD itu kelas 6, SMP kelas 3 ya. Kalau sekarang disebutnya kelas 9 ya. Terus di SMA itu kelas 12. Nah, kalau di AKM dan SK yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa untuk melaksanakan AKM ini yaitu kelas 5, kelas 8 dan juga kelas 9 di SMA kelas 9. Untuk subjeknya UN seluruh murid ya, seluruhnya. Kalau misalnya di pasal jumlahnya 42 ya 42 semua. Tapi kalau di AKM tidak, yaitu pakai sampel atau sampel sekolah, tapi perwakilan saja ya. Dengan perwakilan juga nanti akan diketahui mutu sekolah, seperti itu hasilnya. Model soalnya biasa kita suka menjadi pengawas yang di ujian negara itu. Nah di sini ada pilihan ganda, sertifikat dan menikah bisa kita lihat. Tapi kalau di AKM ini ada pilihan ganda, ada apa namanya menjodohkan, ada sertifikat dan uraian. Lebih luas lagi ya cakupannya. Untuk tesnya UN itu 4 hari, kalau AKM 2 hari. Kita lihat di sini bisa kita lihat sama-sama. Periode tes per muridnya 4 hari, tapi kalau untuk AKM cuma 2 hari. Mode pelaksananya kalau di sini online, tapi kalau AKM full online seperti pertama atau online dari sekolah. Ya, bisa dilihat di Bapak. Selanjutnya di sini yang sudah sama-sama kita waktu itu rapat, kita ketahui bersama bahwa ASN Nasional itu 3 instrumen. Di antaranya ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Ya, AKM di sini yaitu mengukur literasi membaca, literasi matematika yang disebut numerasi murid. Kalau survei karakter tentunya tentang sifat, ya, baik itu sikap, nilai keyakinan, kebiasaan. Sedangkan survei lingkungan itu ya mengukur kualitas sebagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di sekolah. Mengapa sih disebut minimum pada AKM? Ya. Nah, di sini kita lihat karena konten yang diberikan pada literasi membaca adalah konten esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum. Jadi hanya beberapa yang diujikan ya konten. Kita lihat di sini ada perbedaan AKM dan survei karakter. Kalau AKM itu untuk mengukur hasil baca kognitif, yang mengukur literasi baca dan literasi dan matematika. Sedangkan kalau survei karakter itu mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil belajar Pancasila, di mana cakupan di sini ya
Pancasilanya ada 6. 1 beriman pertama kepada dengan anak yang mulia, kebinekaan global, bergotong royong, nilai kritis, mandiri dan kreatif. Jadi anak-anak diajarkan untuk mempunyai nilai Pancasila seperti itu. Ini saya mensosialisasikan dulu ya Pak ya, untuk nanti cara tahapan membuat soal segala macam. Nanti di sini ada, kita karena nanti ada sesi kedua ya, ya. Ya. Di sini dikatakan terdapat berbagai macam literasi, misalnya baca, sains, digital, keuangan. Apakah yang meliputi semua literasi tersebut? Ya, ternyata tidak. Literasi AKM 2021 hanya mencakup literasi membaca dan literasi membaca. Jadi hanya 2 cakupan. Ya, perbedaannya literasi membaca kontennya teknik seperti dan sastra, sedangkan literasi yaitu belajarnya aljabar, bilangan, pengukuran dan teknik kepastian. Lalu proses selanjutnya kita lihat literasi pada menemukan bahasa dan proses. Di sini juga ada yang sudah saya favorikan ini sih. Ada ya, sudah dibaca ya Pak, Bapak Ibu. Ini hanya cuma pemaparan yang telah kita ketahui di dalam kertas yang sudah diberikan. Ya. Terus konteksnya kalau literasi membaca ada personal, sosial, budaya dan saintifik, sedangkan kalau literasi personal, sosial, budaya dan saintifik. Nah, soal dan kisi-kisi. Nanti kita akan segmen kepada soal dan kisi-kisi. Nah, pada AKM di sini ada 5. Dalam membuat AKM, untuk soalnya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang nanti akan kita bahas bersama-sama untuk mencoba membuat soal AKM ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kita coba nanti ya Pak. Nah, berapa lama sih waktu yang dikerjakan untuk anak-anak ketika melaksanakan AKM, ujian AKM? Di sini untuk kelas 5 mengerjakan 30 soal masing-masing untuk literasi membaca dan basis, sedangkan murid kelas 8 di SMP dan 11 mengerjakan 36 soal sesuai dengan jenjangnya ya. AKM dilaksanakan secara adaptif, artinya apa itu? Berarti sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Ya, jadi kita tidak melihat secara umum, berarti lihat kemampuan mereka sendiri-sendiri secara individu. Di sini ada contoh-contoh soal latihan AKM, bisa kita buka. Ya. Kali ini AKM sudah masuk kepada angkatan ke-3 dan menuju angkatan 4. Untuk itu, yuk sama-sama kita ikuti program ini karena sangat bagus sekali. Isinya bagus banget, semakin dalam semakin bagus ya. Dan semakin membuat kita itu yang tadinya tidak tahu menjadi insya Allah menjadi tahu, yang tadinya kita gelap menjadi terang ya, tentang pembelajaran. Karena ini subhanallah membuat kita jadi lebih apa ya, mengerti apa yang di program pemerintah. Karena kalau kita cuma mendengar aja nggak masuk ke dalamnya, pasti kita seperti remang-remang. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sini menjadi peserta, insya Allah lebih jelas ya. Dan tentunya di sini juga untuk menjadi peserta AKM di sini dalam pengerjaannya nanti ada di sini. Memang tidak membacanya dalam materi ini tidak hanya apa ya sekilas, tapi memang harus fokus. Dengan fokus insya Allah ilmunya akan kita dapatkan. Karena memang bagus sekali buat kita sebagai pendidik ya, sambil nunggu loading ya. Untuk mengikuti menjadi peserta AKM, tentunya nanti kita akan masuk ke link untuk menjadi peserta ya. Dan diharapkan semua peserta didik ikut ya. Kenapa? Karena jadi kita nanti menjadi lebih tahu cara membuat soal yang lebih baik ya tentang AKM ini. Karena memang berkembang banget ya, membuat anak itu bernalar. Gurunya juga sama, jadi gurunya yang tadinya mungkin belum tentu tahu menjadi lebih tahu, alhamdulillah. Dan angkatannya sudah ini Pak ada 11 angkatan. Kalau misalnya sekarang kita masuk menjadi angkatan ke-4, ya mudah-mudahan ini bisa ikut semua, tentunya dengan menggunakan password dan juga nomor UKG. Pada punya kan ya? UKG. Boleh nanya? Iya boleh. Tadi kan ada perbedaan antara UKM dengan asesmen. Tadi kan katanya kalau asesmen itu pakai sampel aja 3-4 iya, orang. betul. Untuk mengukur kualitas sekolah itu, maksudnya itu apa itu? Ya jadi kalau UN itu untuk seluruh siswa
Kalau kelas 6 nih misalnya ada 40 semua. Tapi kalau asesmen nasional itu di sampelnya di kelas 5. Itu hanya berapa aja, itu dia yang menunjuk, bukan kita ya. Sudah ada dari sana. Mungkin dari 40 bisa 10 atau 15 atau 20. Nanti dengan melihat itu mereka akan mengukur rata-rata anak berapa nih. Kalau misalnya mencapai di atas yang mereka harapkan, misalnya minimalnya 75. Nah, anak-anak kita dia rata 75 atau 80, berarti udah berhasil sekolah kita, motonya udah bagus. Tapi kalau misalnya dari anak yang sampelnya tadi hanya di bawah standar program mereka, misalnya 50, berarti sekolah kita tidak berhasil. Jadi dengan melihat, kan kalau misalnya diacak begitu nggak tahu Pak, mau anak pintar mau enggak aja digabung gitu kan. Itu kalau namanya ujian maka semuanya, ya. Jadinya sengaja seperti mungkin untuk penghematan juga. Jadi pada intinya diambil sampel gitu. Sampel aja, makanya mudah-mudahan anak kita bagus semua ya. Jadinya sampelnya nilai bagus. Dari diri sama kita. Enggak bisa. Bukan. Langsung dari pusat. Langsung dari pusat. Kalau kita dari kita sih bisa aja ya kita pilihin gitu ya. Iya, bagus. Iya, kita pilihin bagus-bagus. Tapi kalau sengaja mereka melakukan itu Bu, karena untuk apa ya? Ini kalau misalnya di seperti ini guru-guru di sekolah sana benar-benar tidak membimbing anak-anak, benar-benar enggak memberikan secara literasi numerasi dan karakternya juga enggak, ya ngetes, ya kan ini untuk perbaikan untuk sekolah. Mungkin juga adaptasi dari sini yang ya. Jadi saya mungkin menambahkan hasil yang nanti untuk AKM penilaian ini itu nilainya tidak diterterakan, yang tahu itu hanya Kemendikbud. Jadi nanti ini sekolah misalnya SD Rawadenok mutunya cuma dapat mencapai 60, misalnya targetnya 70, berarti SD ini nanti akan diadakan sosialisasi atau apa dari dinas pendidikan. Jadi nilainya itu nggak dikasih tahu. Jadi ini hanya untuk memperbaiki bagaimana mutu pendidikan yang ada di Indonesia seluruhnya. Kalau di Depok misalnya, di Depok sebagian besar belum mencapai nilai anak yang ditentukan. Iya. Jadi hanya untuk pemetaan saja, pemetaan untuk sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kan tidak mungkin sama seperti kayak di daerah Depok sama di Irian Jaya. Jadi di sini yang AKM ini paling yang diambil itu adalah yang sekolah-sekolah yang punya ada fasilitas yang tertentu gitu. Kalau yang ini kan yang daring itu, makanya sekolah harus menyiapkan 10 komputer di sekolah. Jadi ada 3 turnamen nanti penilaiannya. Jadi anak 10 orang masuk ke ruangan, nanti 10 orang lagi yang keluar masuk, jadi 3 kan semuanya 30 ya kan? Itu aja kali yang tadi belum Bu Nur sampaikan ada apa. Jadi ini jadi tidak kemungkinan SD Rawadenok diketahui. Jadi yang tahu hanya ada, tapi di kota Depok yang nggak tahu siapa yang SD yang terburuk itu siapa, nggak dikasih tahu. Yang tahu nilainya itu adalah Kemendikbud. Jadi nanti jadi ngambil skalanya, skala di kota Depok ini sudah mencapai belum? Berarti kalau misalnya sudah mencapai target dari Kemendikbud, berarti ini udah berhasil, bisa nanti buat tontonan gitu. Kayak iya, gitu kan. Ya gitu aja kali, cuma menambah gitu aja. Nanti buat kita guru ya tadi. Was. Makanya mungkin diadakan pelatihan kayak ini buat kita menambah ilmu, meningkatkan kualitas kita di dalam memberikan pembelajaran ke anak. Ya makanya untuk kita ayo ikut ya KM. Ya baik. Ini mah khusus guru kepala sekolah nggak bisa kalau bisa masuk Ibu ya. Nggak bisa masuk kalau misalnya, karena kan di situ mengisi ini ya ada ya pokoknya jadi khusus emang buat guru nanti buat ke anak gitu aja. Jadi nanti yang belum mengikuti segera mengikuti. Kita jangan merasa saya kan udah tua, saya kan mau pensiun. Nggak ada kata mau pensiun. Jadi kita pengetahuan itu nggak bayar ya, itu kan alhamdulillah nggak dikasih pakai ada biayanya segala macam gitu. Itu aja kali Bu, lanjutkan lagi Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya makanya di SD itu level pembelajarannya makanya terbagi 3 di sini ya. Untuk di KKM level pertama kelas 1 kelas 2 kita lihat di sini durasinya untuk kelas 2 31 soal, kalau untuk ekskripsi 21, informasi 29, banyak juga ya.
Lalu level 2-nya kelas 3 dan 4. Nah ini yang paling bingung nih, karena untuk masuk KKM besok, ya kan? Iya. Mulai dari kelas 4-nya kok berapa soal lebih banyak lagi, ya? Literasi teknisnya 24 soal, literasinya 21 soal. Wah, tugas kita makin subhanallah ya Bapak Ibu. Dengan kayak begini, bismillah aja. Level 3-nya kelas 5 dan 6, ya. Juga sama, tapi lebih sedikit yang durasinya. Literasi teksnya 24, tapi literasi teks informasinya 35 soal. Ya. Seperti ini, kita karena berfokus kepada membuat contoh dulu, ya. Kalau literasi itu pasti membaca, ya. Literasi itu ya indikasinya ke matematika. Kita lihat di sini contoh kelas kita ke atasan ya. Yang tadi aja Bu. Kelas lima dulu ini ya. Bukan yang puspenjar tadi aja. Langsung ke soal kita aja yang puspenjar tadi. Bawah. Bukan yang puspenjar, yang AKM. AKM. Contoh-contoh soal AKM tadi. Klik aja. Bukan yang tadi puspenjar tadi Bu. Bentar. Oh, yang tadi ya. Iya, kalau itu kan soal SMP, SMA ada semua. Ini. Nah, yang tadi soal aja di bawah. Nah, Nah, ini ya. bawah aja tuh boleh. Itu kan ada yang kelas 1 2 langsung klik aja bawah. Iya. Nah, itu aja langsung. Enggak ada. Tinggal buka biasa buka. Yang dihasilin ada. Ya, tadi terserah sebentar ya Pak ya. Memang lagi gini kan biasa terbuka. Iya, nah ini numerasi. Nah, benar. Kita di kepala sekolah apa sih numerasi? Itu numerasi. Ya, ada. Bentar. Dia mencakup keterampilan apa Iya. itu biar lebih jelas, jadi nanti dari Bentar. Nah, literasi dulu deh ya. Nah, literasi ini definisikan sebagai kemampuan, berulang. Kemampuan, ada numerasi deh. Kemampuan untuk memahami ya di dalam membaca teks, baik itu teks informasi maupun teks sastra. Ya, di sini lihat literasi membaca ya. Untuk memahami menggunakan mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis dan juga teks sastra itu ya. Valorasi berpikir, ada konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari, di mana di sini sudah ada di bawah. Nah, numerasi ini nanti yang akan dibahas itu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Ya, kalau literasi teks fiksi ini menemukan informasi, memahami, mengevaluasi dan merefleksikan. Sedangkan teks informasi hanya menemukan informasi, memahami, mengevaluasi dan merefleksi. Baik, saya akan cari. Tadi sudah dicari sebenarnya satu soalnya di sini. Nah, ini Pak, teks informasi. Waduh, subhanallah banyak banget ya. Wacananya ada mencari makanan, matematika, ada S, ada pemukalitas. Dari sini kita akan pilih. Dari sini ya, ini kan banyak banget, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita klik ini, wacananya keluar seperti ini. Nah, ini ada mencari makanan berikutnya 3 percobaan mengenai apa yang dimakan binatang. Tadi kan temanya binatang ya. Kita buka. Semua trayek dan cacing. Ini ceritanya wacananya. Wacananya seperti ini. Nanti soalnya ada 15 seperti ini. Nanti contoh soalnya sebentar ya. Lalu kita buka yang slide 2-nya. Masih binatang juga. Ya, masih panjang. Ikuti jejak semua, masih semua. Apa yang terjadi dan mengapa. Lanjut. Ya, sekarang kita ngerayap. Nah, ini bisa karya kita juga ya. Gak hanya rayap, kita terapa gitu ya. Lanjut. Nah, sarang cacing berkaitan dengan binatang baru. Nah, seperti ini. Ini adalah wacana yang akan dijadikan bahan untuk membuat soal. Ternyata soalnya di sini ada di samping, ya. Di sini lihat, kita lihat dari bacaan yang tadi kita buat di sini 5. Ini contoh kita 15. Contoh aja ya. Contoh ya. Banyak banget ya. Tapi kita disuruh mengikuti contoh. Ini contoh 15 aja satu dulu contoh. Ya, satu dulu. Kalau ini contoh udah bagus, banyak ada 15. Iya. Kita lihat di sini Bu. Kita Nah, mencoba satu iya. dulu. Di sini kita lihat dari membaca mencari makanan. Ya, nah di sini ada, lalu
soalnya adalah apakah tujuan utama dari bacaan ini mungkin berkaitan dengan wacana di atas, wacana nomor 2-nya seperti ini, nomor 3-nya mirip-mirip dengan ini Pak. Tuh, contohnya aja, tapi cuma memang wacananya gede banyak. Iya, apa-apa bagus. Nah ini, nah seperti kayak ujian negara juga ya. Yang nomor 11 saja benar nomor nakalkan pembuatan salah cantik secara urutan. Berarti itu nanti anak nomor 1 jadi mana, nomor 2 di mana. Jadi tidak hanya multiple choice ya. Berarti ini urutan berarti. Ya. Ini jelaskan ada esainya. Warna ini ada esainya. Nah seperti ini. Kita lari saya. Iya, lari nggak? Nah ini lari nggak apa ya, enak banget lariannya. Nah misalnya judulnya apa nih, amati rakyat, ini apakah sama? Ya, oh enggak sama aja. Berarti ini hanya contoh dari teks informasi. Lalu kita akan lari lagi ke contoh. Lalu kita lihat ini ya Bu ya, kalau bikin mungkin bacaan seperti ini, wacana ke anak bisa aja kayak gini modelnya. Ya kita lanjut. Ya, lalu. Nah sekarang teks sastra. Tadi baru 1 wacana ya. Bapak cuma hanya contoh aja. Nanti kita buka di rumah sampai 9 lagi. Nah di sini teks sastra. Berarti mengandung tentang daya juga. Banyak banget ini ya. Alhamdulillah mana nih? Nomor 2. Nomor 2. Oh malah besok terpercaya. Iya, sudah malah suka percaya tuh. Ya, kita buka contohnya. Nah ini kita lihat wacananya. Kita buat seperti ini misalnya. Kalau ini Alina berusia 10 tahun. Berarti kalau nggak salah berusia berapa tahun ya? Misalnya. Ya, ini wacananya. Lanjut ya Bu ya, next. Ini seperti ini. Halaman selanjutnya banyak ya, kayak soal cerita emang. Namanya juga sastra cerita. Kita lanjut lagi. Iya, berarti ini gurunya harus bisa mengembangkan kata-kata ya, biar anak juga nanti bisa mengeksplor inian apa daya nalarnya. Ya, nah ini. Lalu kita buat soalnya seperti ini. Contohnya Bapak, Ibu. Nah, di sini hari ini kita baca sebuah cerita berjudul Malam yang Sukar Dipercaya. Contoh soalnya kayak gitu. Bacalah kita cerita secara utuh dari 1 halaman ke halaman berikutnya. Untuk anak-anak, berarti kalau anak-anak mah ya bener sih halaman selanjutnya ya. Lalu setelah itu kerjakan soal di bawah ini. Sama. Kita lihat soalnya nomor 1, nomor 2. Sudah dilihat ya. Sebenarnya dari sini ya. Iya. Nah sama itu juga mengurutkan juga. Ya. Dan uraian esai seperti ini. Berikan satu hal yang buktikan bahwa kejadian itu mungkin sebuah mimpi. Nah, jadi anak-anak disuruh menceritakan kembali, ya. Tapi benar-benar harus paham bacanya. Nah, ini contoh teks sastra. Kita lanjut. Bagaimana mengenai literasi? Tadi sudah 2 contoh ya. Ya, itu bisa dipahami lagi di masing-masing ya Bapak Ibu. Numerasi. Tadi kan literasi teks udah ya informasi. Nah ini kita lihat pecahan kayak begini berarti bikinnya. Contoh AKM nih ya. Contoh soal AKM. Seperti ini. Kita lihat. Lalu nomor 2 ada berbanyak gambar geometri. Ya seperti ini. Benar salah. Kan dia tidak hanya pilihan ganda. Ya, ini ada benar salah contohnya sepertiga stiker milik Anton bentuk segi 8. Yang dimana segi 8 ada tuh ya, sepertiga stiker milik Anton, sepertiga Anton yang persegi bentuk persegi. Benar apa salah kita itu dulu. Ini butuh apa ya, pemahaman. Oke. Lalu ya begini ya. Iya dari sekarang aja, jangan sampai orang udah berdaftar kita daftar lagi. Akhirnya nggak dapet. Karena kuota
peserta juga, kan ini se-Indonesia. Ya, Indonesia. Indonesia. Jadi dari sekarang Pak Bu ya, Iya Bu. subhanallah memang benar saya merasakan sendiri gitu ya. Ini saya pas ya lanjut materi, ya Allah membuka banget bukan kita ternyata jadi guru tuh harus seperti ini. Iya. Ya Allah subhanallah bagus banget ya. Intinya entah di rumah langsung apa ya jadi peserta aja ya, daftar jangan sampai nggak